Shalom, selamat hari Minggu, selamat malam bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing Inspiring, secara khusus dalam Sunday Service. Haleluya. Saudara-saudara, senang kembali kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Secara khusus hari ini kita belajar tentang kuasa kebangkitan, ya. Adalah kuasa yang mengubah hidup saya dan saudara. Tadi pagi kita udah belajar bersama-sama dari pernyataan Rasul Paulus, yaitu dari Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ini adalah satu pernyataan yang begitu luar biasa. Di sini Rasul Paulus menyatakan satu kompleksitas, ya, begitu kompleks, mulai dari mengenal Yesus, ya, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa di dalam kematiannya. Ini adalah satu kerenduan yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya tidak mengulang apa yang saya sudah sampaikan tadi pagi. Yang mau saya tegaskan pada malam hari ini adalah yaitu kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang mengubah hidup saya dan saudara. Kita bisa melihat bagaimana Petrus berubah. Kita bisa melihat Petrus, dia yang tadinya seorang penakut, dia yang tadinya seorang yang tidak berani, ya. Tetapi apa yang terjadi pada hari Pentakosta, ya, pada hari pencurahan Roh Kudus, ya, dia berdiri, dia berani berbicara, ya, dia berani berkhotbah, dia berani dengan tegas. Kita bisa melihat ada satu transformasi di dalam kehidupan Petrus. Ada satu transformasi yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Malam ini kita belajar dari satu tokoh lagi, Thomas. Thomas ini memang salah satu yang menurut saya murid yang begitu unik, ya. Dia begitu unik, saudara-saudara. Dan salah satu keunikannya adalah dia begitu polos, ya. Misalnya kita lihat di dalam Yohanes 14, ya. Yesus lagi bicara nih. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu aku ke situ. Ini Thomas. Ya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Wow, luar biasa. Ini pertanyaan yang polos, tapi ada saudara tahu, karena pertanyaan Thomas ini ada satu pernyataan Yesus yang begitu luar biasa, yaitu apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah satu statement, ya, yang kita kenal, the finality of Jesus. Finalitas of Yesus Kristus. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan ini muncul dari yaitu pertanyaan Thomas. Dia memang begitu unik, saudara-saudara, ya.
Kemudian pada setelah Yesus bangkit, maksud saya, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri beberapa kali, ya. Memang satu kali ketika pertama-tama kalau kita baca dengan teliti, murid-murid itu tidak percaya begitu saja, ya. Sekali lagi, murid-murid itu tidak percaya begitu saja, tetapi seiring karena Yesus sudah menampakkan diri, maka murid-murid yang lain itu mulai percaya. Nah, kita buka Yohanes 20 ayat 24 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan sebutan ya di sini sudah disebut Tuhan, kurios. Ya. Kalau kita kaji secara studi kata kurios yang dipakai di sini sama dengan kata yodhe wauhe, ya, atau Adonai atau Hasem, ya. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak percaya. Wah, sekali lagi saudara, memang Thomas ini seperti yang saya bilang, dia unik. Tadi saya katakan dia begitu polos, tapi di sisi lain juga Thomas ini adalah tidak gampang percaya. Dia nggak gampang percaya begitu saja. Tapi di sisi lain, saya melihat ini sebagai nilai tambah dari dalam diri Thomas gitu. Karena murid-murid yang lain melihat percaya begitu saja, ya, tapi Thomas benar-benar ya dia rasakan. Ya memang itulah keunikannya. Dan menarik sekali saudara-saudara, ya, kita lihat 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka, damai sejahtera bagimu, ya. Jadi pintu sedang terkunci, ya, mereka lagi ngobrol-ngobrol, ya. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi yang pasti mungkin mereka berbicara tentang kebangkitan, mungkin mereka berbicara juga tentang Thomas ini, kamu ini ya, kita sudah lihat kok kamu tidak percaya. Bisa saja, tapi itu tidak ditulis. Ya, ini hanya tafsiran saya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Menarik saudara-saudara. Ya, Yesus tidak marah sama Thomas. Dia tidak jitak juga. Ya tentu yang unik dalam ini kan rumah terbuka, Yesus datang. Ya. Karena Yesus memang tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Lalu Yesus meminta. Apa yang dikatakan Thomas itu persis, ya, persis diperintahkan Yesus kepadanya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Memang sungguh terlalu lah ya kalau sudah sampai menaruhkan jari ke lubang paku atau ke dalam lambung yang tidak percaya itu sungguh keterlaluan.
Kemudian apa kata Thomas di sini? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang melihat namun percaya." Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini ada satu perubahan yang signifikan juga di dalam diri Thomas. Kita bisa bayangkan ya, kalau saya bayangkan dia ini memang sedikit rada-rada keras kepala ya. Sampai Yesus bilang, udah masuk. Janganlah kamu tidak percaya lagi. Tapi begitu dilihat itu, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Sekali lagi, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Padahal sebelumnya apa? Kita tahu, aduh dia nggak mau percaya. Bahkan ketika murid-murid lain, dia juga ikut lari. Thomas tidak di situ. Murid-murid sudah bertemu dengan Yesus, dia nggak mau tahu. Dia bilang nggak mau percaya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu, hidupnya berubah. Mindsetnya berubah. Pengakuannya juga berubah. Yaitu, ya Allahku dan ya Tuhanku dan Allah. Saudara, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ini mengacu kepada Yesus adalah Adonai. Adonai yaitu Yod Hevat, yaitu adalah Tuhan. Kemudian Allahku, Theos, Elohim. Jadi pengakuan yang begitu luar biasa. Kalau sebelumnya dia adalah seorang yang ragu-ragu, seorang yang tidak percaya. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, mindsetnya berubah. Imannya berubah, pengakuannya berubah. Saudara-saudara, malam ini kita diingatkan. Saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah mengiring Yesus. Saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah mengikuti Yesus. Kalau saudara mau berubah, baik dalam perkataan, baik dalam pengakuan, baik dalam pengenalan kita akan Yesus, maka saya mau katakan, alamilah kuasa kebangkitan itu. Mintalah kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang membawa saudara dan saya, supaya Roh Kudus yang membawa Anda, Roh Kudus yang membawa Anda untuk mengalami kuasa kebangkitan itu, sehingga hidup saudara berubah. Hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara, sekitar beberapa tahun yang lalu, ada satu gereja yang mereka selalu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Pertama kali saya dengar biasa saja. Yang kedua, saya mulai memperhatikan. Yang ketiga, saya mulai Saya mulai mengerti. Saudara, ada banyak hal di dalam diri kita yang mungkin secara pribadi kita pun pengen berubah. Atau mungkin kita sudah berusaha berubah, tetapi tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi, saya mau katakan, ketika kita mau merendahkan diri, meminta Roh Kudus menolong kita mengalami kuasa kebangkitan itu secara perlahan-lahan.
saudara dan saya pasti akan melihat perubahan. Ada perubahan yang signifikan, ada perubahan secara bertahap. Saya kadang-kadang menyadari, oh iya dulu saya pengen berubah seperti itu. Kok sekarang sudah. Padahal dulu kayaknya berusaha jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, ya kan? Tapi setelah mengenal kuasa kebangkitan itu, ya, ada progres. Ada progres. Malam hari ini, saya mau kembali mengingatkan saudara. Kalau saudara mau mengalami perubahan dalam hidup, kalau saudara mau mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup, mintalah kepada Roh Kudus supaya kau mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita bisa melihat dari Thomas. Thomas begitu berubah. Kita melihat di sini adalah satu perubahan yang signifikan. Mungkin saudara bertanya, ya itu kan pengakuan biasa. Meragukan, saya mau katakan, meragukan kebangkitan Yesus itu berarti meragukan perkataan Yesus. Karena Yesus bilang dia akan bangkit. Kalau nggak percaya berarti meragukan perkataannya. Tetapi ketika Thomas melihat Yesus bangkit, menyuruh memasukkan tangannya ke lubang tangan bekas paku dan ke lambungnya, saat itu Thomas berubah total. Dia berkata, ya Tuhanku, artinya dia percaya dan Allahku. Dia percaya sepenuhnya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, malam hari ini, mari. Kalau ada hal-hal yang mau Anda ubahkan dalam hidup saudara, mungkin Anda masih jatuh bangun dalam hal itu. Tidak perlu khawatir. Ya, malam hari ini, merendahkan hati di hadapan Roh Kudus, di hadapan Tuhan. Minta pada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang membawa Anda mengalami kuasa kebangkitan itu. Sehingga saudara semakin hari semakin diubahkan sama seperti Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, siapa saja yang mendengarkan channel ini, biarlah mereka dijamah, biarlah mereka mengerti bahwa mereka perlu mengalami kuasa kebangkitan itu. Bahkan ketika mereka mendengarkan channel ini ya Tuhan, mereka bisa merasakan ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka perlu mengalami kuasa Yesus yang bangkit itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.